Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi pengembangan bahasa Indonesia. Dari Sandia Pisya Putra dengan NPM 2020-21-500-323. Di sini saya akan menjelaskan materi kemajemukan masyarakat Indonesia. Latar belakang pengembangan masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri dari perbedaan agama, suku, agama politik, dan budaya. Persatuan Bahasa Indonesia melahirkan keberagaman yang tercantum pada UUD 1945. Masyarakat yang majemuk adalah masyarakat yang memiliki perbedaan latar belakang, suku, agama, dan adat istiadat, bahasa, dan latar belakang sosial budaya. Salah satunya kemajemukan yang penulis telusuri adalah kemajemukan bahasa. Walaupun bangsa Indonesia memiliki banyak bahasa daerah, terbukti kehadiran bahasa Indonesia dapat mempersatukan seluruh bangsa. Persatuan itu dengan sarana bahasa Indonesia yang konon bernama sebelumnya adalah bahasa Melayu, ternyata telah dikukuhkan menjadi bahasa Indonesia oleh para pemuda kita. Dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, melalui peristiwa itu rasa nasionalisme bangsa kita semakin diperkukuh. Karena bahasa Indonesia bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan juga bahwa bahasa itu mempunyai legitimasi secara politis. Di samping legitimasi politis, bahasa itu juga memiliki legitimasi yuridis karena Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah mencantumkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di dalam bab 15 pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Sudawati Sigalinggi dengan nomor NPM 2020352. Saya akan presentasikan tentang materi politik bahasa dan pengembangan pengajaran. Politik bahasa merupakan bagian integral dalam pengembangan pengajaran semua disiplin ilmu yang disampaikan oleh para pengajar kepada mahasiswa. Wajib menggunakan sarana bahasa. Jadi bahasa merupakan sarana yang mendominasi dalam pembelajaran di samping sarana-sarana lainnya. Begitu pentingnya bahasa dalam pengembangan pengajaran. Oleh karena itu, mahasiswa sudah layak dan sepantasnya untuk memiliki kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, karena bahasa itu merupakan identitas suatu bangsa. Di samping kebanggaan, mahasiswa juga wajib memiliki kesetiaan terhadap bahasa Indonesia, yang artinya mahasiswa tidak perlu mencampur kosakata lain ke dalam bahasa Indonesia dalam aktivitas belajarnya. Kebanggaan dan kesetiaan terhadap bahasa Indonesia harus kita lestarikan dari generasi masa sekarang ke generasi penerus, karena berdasarkan fakta sejarah bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa nasional dan bahasa negara. Jadi kita hidup pada masa kini mempunyai kewajiban untuk melestarikan dan mengembangkan diri jati diri bangsa secara berkesinambungan. Mengembangkan pengajaran. Bahasa merupakan bagian integral dalam bidang pengajaran. Dalam pelajaran pengajar menggunakan bahasa sebagai mediumnya, yaitu dengan bahasa yang baik dan benar. Berbagai materi yang diajar dapat diterima dengan mudah atau dapat dipahami oleh para pengajar. Terkait pelajaran bahasa, pengajar hendaknya piawai dalam menyampaikan ajaran kepada pelajaran dengan metode yang efektif. Niscaya materi kebahasaan tentu akan dapat dicapai oleh pembelajar. Politik nasional. Politik nasional yang disebut sebagai kebijakan nasional yang mengukur pengolahan, perencanaan, dan ketentuan dapat dipakai sebagai dasar pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Politik bahasa nasional. Kebijakan nasional. Politik bahasa nasional merupakan kebijakan nasional dalam bidang bahasa nasional, bahasa daerah, dan pemakaian sastra pemanfaatan bahasa yang asing tentu di Indonesia. Bahasa nasional. Bahasa nasional merupakan bahasa yang dikararkan dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kecuali itu, bahasa Indonesia juga dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pada pasal 36 sebagai bahasa negara.
Bahasa daerah. Bahasa daerah ialah bahasa yang lazim dipakai untuk berkomunikasi antara anggota keluarga dan antara anggota masyarakat daerah di wilayah Republik Indonesia. Bahasa asing ialah bahasa yang memiliki bangsa lain yang dikuasai oleh orang Indonesia, biasanya melalui pendidikan informal atau non-formal, dan secara sosial kultural tidak dianggap sebagai bahasa sendiri. Kedudukan dan fungsi Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, yang berarti bahasa itu tidak dipakai oleh masyarakat tanpa ada persaingan dengan bahasa-bahasa daerah maupun bahasa asing di wilayah Nusantara. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai berikut: 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengaturan lembaga dan pendidikan. Bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional dan pemerkarya bahasa dan sastra daerah. Kedudukan dan fungsi bahasa asing. Di dalam hubungan dengan bahasa Indonesia seperti Arab, Perancis, Jepang, dan Belanda, dan bahasa asing lainnya kecuali bahasa Indonesia. Bahasa daerah dan bahasa Melayu berkedudukan sebagai bahasa asing, dan bahasa itu dalam prakteknya tidak bersaing dengan bahasa Indonesia. Bahasa daerah maupun bahasa Melayu di dalam kedudukan sebagai bahasa asing berfungsi sebagai berikut: alat berhubungan antara bangsa, alat pengembangan bahasa Indonesia menjadi bangsa modern. 3. Alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dan penggunaan nasional. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya Sdawati Sigalinggi mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Sinta Suryadewi dengan nomor NPM 2020215000348. Di sini saya akan mempresentasikan tentang politik bahasa nasional. Apa sih politik bahasa nasional itu? Politik bahasa nasional adalah yang disebut sebagai kebijakan nasional, yaitu yang mengatur tentang pengarahan, perencanaan, dan ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar pengelolaan keseluruhan masyarakat kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Yang pertama, kebijakan nasional. Politik bahasa nasional merupakan kebijakan nasional dalam bidang bahasa nasional, bahasa daerah, dan pemakaian serta pemanfaatan bahasa asing tertentu di Indonesia. Yang kedua, bahasa nasional. Bahasa nasional ialah bahasa Indonesia yang diikrarkan dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kecuali itu, bahasa Indonesia juga dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 sebagai bahasa negara. Yang ketiga, bahasa daerah. Bahasa daerah ialah bahasa yang lazim dipakai untuk berkomunikasi antar anggota keluarga dan antar anggota masyarakat daerah di wilayah Republik Indonesia. Yang keempat, bahasa asing. Bahasa asing ialah bahasa milik bangsa lain yang dikuasai oleh orang Indonesia, biasanya melalui pendidikan formal atau non-formal, dan secara sosiokultural tidak dianggap sebagai bahasa sendiri. Yang kelima, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, yang berarti bahasa itu dapat dipakai oleh masyarakat tanpa ada persaingan dengan bahasa-bahasa daerah maupun bahasa asing di wilayah Nusantara. Yang keenam, kedudukan dan fungsi bahasa asing. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa asing berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, alat perhubungan antar bangsa. Yang kedua, pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern. Yang ketiga, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.